Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pecinta dan pemerhati channel Nusantara Education, kali ini saya akan menyampaikan video yang mana dalam video ini hanya tentang isi jawaban dari pertanyaan, dan ini adalah video yang sudah kelewatan ya, tetapi isi dari materi video ini adalah sebagai jawaban saja, dan di sini saya tidak ada editan ya. Jika videonya kurang menyenangkan dan sebagainya, maka ya mohon maaf. Pertanyaan banyak sekali yang muncul. Pertama, masalah cara kita hasil dari cara pasang cetakan ini, apa bedanya kita pasang vertikal dengan horizontal, artinya miring, dengan yang berdiri seperti itu. Sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa ya. Hanya saja kalau kita pasang model miring begitu, kita dapatnya tingginya baru 1,20 cm. Nah, kalau kita pasang dengan cara berdiri itu, kalau kita pakai ukuran triplek itu kan bisa mendapatkan ketinggian langsung 2,4 cm. Dan atau kita bisa memasangnya sesuai dengan keinginan kita, mau kita pasang berapa kali cetakan ke atas. Kalau kayak punya kita ini nanti kalau sudah kita pasang satu triplek keliling, maka ketinggiannya itu hanya tinggal 50 cm, itu sudah nol. Nah, terus yang kedua, barangkali pada saat kita lepas ya, itu nampak seperti sambungannya itu kan lebih banyak kalau kita pasang secara horizontal. Kalau vertikal itu biasanya kelihatan cenderung lebih halus begitu dari atas sampai bawah. Apalagi kalau sistem pemasangan didukung dengan alat yang sangat baik, semuanya serba bagus, maka hasilnya itu sangat bagus sekali, dari atas sampai bawah bisa mulus begitu, halus. Tentunya harus belajar dulu ya, harus belajar dulu, karena ya jujur saja kita juga masih banyak kekurangan gitu. Tetapi hasil kalau kita pasang vertikal itu nampak sambungannya, kan kalau memang sambungannya di atas itu tidak kelihatan. Barangkali kita belum bisa langsung pengerjaan ya, untuk tahap selanjutnya itu sudah kelihatan rapi. Nah, kalau yang model miring ya sebenarnya nggak apa-apa, hanya biasanya kalau kita pasang separuh triplek atau satu triplek itu biasanya kan beberapa kali sambungan. Untuk masalah kekuatan ya tidak ada beda, semuanya baik, semuanya kuat begitu. Jangan ada keraguan itu, karena kita sendiri sudah mempraktekkan cara seperti ini. Terus ada lagi, Pak, punya saya kok grewal-grewol ya hasil cetakannya. Ternyata ini kan sudah ada yang mempraktekkan. Hasil dari dinding ini setelah kita lepas itu kok grewal-grewol, tidak sehalus punya Bapak katanya. Nah, itu barangkali ya perlu, kalau memang standarisasi tripleknya sudah jelas, untuk masalah halus harusnya ya nggak ada masalah ya. Biasanya di situ adukannya barangkali terlalu kering atau terlalu ngempal. Terus yang kedua, pada saat kita menaruh adukan itu dalam cetakan itu juga perlu dibantu agak dipadatkan begitu. Dipadatkan dari atas juga dari samping, itu diketok-ketok ya, agar supaya barangkali ada yang sela-sela yang masih membuka itu ketutup. Nanti kalau kepukul itu kan naik dia, kalau semennya bisa naik. Terus adukannya jangan terlalu kering. Punya kita awalan itu ya seperti batako, sebenarnya walaupun agak kering tetap bisa halus, tapi kita agak ekstra untuk memadatkannya. Tapi kalau agak basah itu
biasanya lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang lebih halus begitu. Kalau agak cair begitu, kita sekarang memakai agak cair. Terus apa namanya, pertanyaan lagi Pak, hasil apa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangunan konvensional dengan perbedaan bangunan yang cor dinding langsung begitu. Ya, perbedaannya itu hanya kalau sistem cor dinding atau sistem cor ya semuanya dicor begitu saja. Sistem materialnya ya, materialnya. Kalau konvensional itu kan tidak langsung cor. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang barangkali perlu dipahami. Kita yang menjadi pembeda itu hanya bedanya kita memakai cor yang ada di dinding begitu. Pembedaan kita hanya di dinding dan pada saat proses memondasi materialnya. Pondasi ini ya kita memakai apa namanya, memakai bahan cor ya biasa seperti koral, tapi koralnya agak besar, ukuran 3x7 atau 3x5 sempritnya, dengan aturan atau adukan yang sama sebagaimana orang ngecor biasanya. Hanya kita langsung cor saja dari bawah sampai nol pondasi begitu. Nah, ukuran masalah besi dan lain-lain ya sama, ini tidak ada bedanya itu. Tidak ada bedanya dengan tata cara pembangunan-bangunan yang lain. Begitu juga pada saat kita melakukan pendindingan begitu. Pendindingan ya ini jujur yang menjadi pembeda, hanya bedanya di dinding. Kalau yang lain sama. Jadi kita mau ke atasnya, mau besinya, mau apapun itu sama dengan bangunan-bangunan yang biasanya. Jadi makanya dari progres ini kita sampaikan judulnya saja cor dinding. Nah, ini harus pahami, cor dinding bukan rumahnya yang menjadi pembeda terus apa besinya nggak ada atau apa, nggak seperti itu. Hal-hal yang lain yang sangat dasar untuk pembangunan rumah itu sama gitu, kecuali ada teknis-teknis pengiritan, misalnya besinya diganti besi ukuran ini karena keadaan, ada yang pakai bambu ditambah tulangannya pakai bambu, nah itu lain ya. Jadi kalau secara umum begitu, rumah cor dinding dan bukan rumah cor dinding artinya dengan konvensional strukturalnya sama, strukturnya sama. Jadi besinya itu semuanya sama dan setelah nol pendindingan nanti ke atasnya juga sama begitu. Jadi tidak ada bedanya. Hanya kita sistemnya ya dari dinding itu ke bawah sampai pondasi sistemnya memakai cor begitu. Nah, jadi apa namanya, biar tidak rancu ya, tidak kaget itu nanti jangan-jangan rumah ini beda segala-galanya, tidak begitu. Terus Pak, apakah benar rumah ini kuat? Nah, kalau masalah ngomong kuat nggak usah diragukan itu, nggak usah diragukan. Artinya material yang kita pakai ini justru lebih kuat kalau menurut saya. Karena apa? Dinding yang kita pakai ini dengan ukuran pengadukannya itu sama dengan adukan kita pemasangan untuk batu